Pernahkah kalian mengamati ulat? Tahukah kalian bagaimana seekor ulat dapat berubah menjadi kupu-kupu yang sangat indah? Ulat dapat berubah menjadi kupu-kupu karena mengalami daur hidup. Apa itu daur hidup? Yuk cari tahu kawan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan belajar, perkenalkan saya Kak Sari Imawati. Hari ini kita akan belajar bersama membahas tentang daur hidup hewan. Materi ini disajikan pada mata pelajaran IPA kelas 5. Ketika hewan lahir atau menetas, tidak langsung menjadi hewan dewasa. Namun, hewan tersebut tumbuh dan berkembang melalui beberapa tahapan. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami hewan sepanjang hidupnya disebut daur hidup hewan. Daur hidup hewan yang satu dengan yang lainnya memiliki kekhasannya tersendiri. Ada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang signifikan, dan ada pula yang tidak mengalami perubahan bentuk. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam hidupnya dikatakan mengalami metamorfosis. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan metamorfosis itu? Ya, betul kawan belajar. Metamorfosis adalah perubahan bentuk pada makhluk hidup semasa hidupnya. Berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda di setiap tahapan perkembangannya. Apa saja contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna kawan belajar? Ya, betul. Di antaranya kupu-kupu dan katak. Masih penasaran bukan bagaimana seekor ulat dapat berubah menjadi kupu-kupu? Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kupu-kupu akan diletakkan pada daun. Setelah beberapa hari, telur-telur itu menetas menjadi ulat. Ulat-ulat ini memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pada tahap kepompong inilah, perlahan-lahan tubuh ulat berubah menjadi makhluk hidup dengan bentuk yang baru, yaitu kupu-kupu. Terjawab sudah bukan bagaimana seekor ulat dapat berubah menjadi kupu-kupu? Sungguh menakjubkan bukan? Tuhan menciptakan seekor ulat yang dapat berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Kawan belajar, selanjutnya kita beralih ke metamorfosis katak. Katak merupakan hewan amfibi karena hidup di air dan di darat. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Setelah 10 hari, telur katak menetas menjadi berudu atau kecebong yang hidup dalam air dan bernapas dengan insang. Berudu akan memiliki kaki setelah 8 minggu. Kaki berudu akan semakin tumbuh seiring dengan tumbuhnya ekor menjadi katak berekor. Setelah 12 minggu, ekor katak memendek dan bernapas dengan paru-paru, hingga semua anggota tubuhnya sempurna dan menjadi katak dewasa. Wow, ternyata cukup indah juga ya.
daur hidup yang dialami oleh hewan yang bermetamorfosis sempurna. Lalu, apakah daur hidup yang dialami oleh hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna juga indah? Mari kita ikuti uraian berikut. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Namun, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangannya, terdapat penambahan ukuran dan struktur tubuh seperti sayap. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna tidak melalui tahap kepompong atau pupa. Akan tetapi, melalui tahapan peralihan yang disebut nimpa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna antara lain belalang dan capung. Yuk kita perhatikan bagaimana metamorfosis hewan tersebut. Hewan yang pertama adalah belalang. Di manakah kalian dapat menemukan belalang? Ya, betul. Di dedaunan. Belalang berkembang biak dengan bertelur. Telur belalang menetas menjadi nimpa atau belalang muda. Belalang muda memiliki bentuk yang mirip dengan belalang dewasa. Bedanya, belalang muda tidak bersayap. Belalang muda berubah menjadi belalang dewasa yang bersayap. Selanjutnya adalah capung. Capung juga berkembang biak dengan bertelur. Capung bertelur di dalam air. Telur capung akan menetas menjadi nimpa. Nimpa adalah capung muda. Capung muda keluar dari air. Selanjutnya, ia berubah menjadi dewasa dengan melepas kulitnya. Lalu, capung dewasa dapat terbang. Ia kemudian berkembang biak melalui daur hidup yang baru. Kawan belajar, untuk dapat kalian ketahui bahwa tidak semua hewan mengalami metamorfosis. Ada hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Siapa yang memiliki kucing peliharaan di rumah? Apakah kawan belajar pernah memperhatikan tahapan perkembangan kucing? Tubuh kucing saat masih muda sampai dewasa, bentuk dan strukturnya tidak berubah. Karena tidak berubah, hewan tersebut dikelompokkan sebagai hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Contoh lain, hewan yang tidak mengalami metamorfosis antara lain ayam, ikan, dan kadal. Kawan belajar, demikianlah pembahasan kita tentang daur hidup hewan. Adapun kesimpulannya yaitu, setiap hewan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang disebut daur hidup hewan. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam hidupnya dikatakan mengalami metamorfosis. Tidak semua hewan mengalami metamorfosis. Ada juga hewan yang tidak mengalaminya. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Salam kawan belajar. Tetap jaga kesehatan dan semangat terus untuk belajar di portal Kawan Belajar BTIKP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat berjumpa kembali pada pembahasan materi yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.